Saudara yang terkasih, Shalom, salam patunggilan. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah malam Natal, dan ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sujianto SSI. Dan mari kita mulai ibadah malam Natal pada hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 109 kita pujikan bait pertama dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah kita, dan di dalam hati kita masing-masing berkata demikian. Ibadat malam Natal ini kita lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Amin. Disilahkan duduk. Saudara yang terkasih, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2020 ini didahului dengan tema yang saya ambilkan dari kitab Yesaya 7 ayat 14 yang demikian kesaksian firman-Nya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Firman Tuhan ini nubuat dari sang nabi bahwa akan lahir seorang juru selamat yang dinantikan oleh umat manusia untuk menebus dosa manusia. Dan dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita.
atau Tuhan beserta kita. Kita sambut firman ini dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat 102 bait pertama dan 2. Dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalut bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur lenyap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam gelap. Saudara, Tuhan telah memberkati kita semua sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Pertolongannya, perlindungannya, dan berkat-berkat yang membuat kita semua tidak pernah kekurangan suatu apapun. Namun dengan jujur, kita semua mengakui belum bisa merespon kebaikan Tuhan itu. Untuk itu, mari kita menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Engkau telah menyertai memberkati sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Kami tidak pernah kekurangan suatu apapun karena Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami. Namun demikian, kami menyadari sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kami mohon ampun. Jikalau Engkau mengasihi, Engkau tidak mengharapkan apapun kecuali kami bisa mengasihi Tuhan dan sesama kami sebagai refleksi iman, namun seringkali gagal. Begitu juga Engkau melihat hati, pikiran, mulut, dan tingkah laku kami. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Pikiran-pikiran kami yang negatif, berburuk sangka dengan Tuhan, dengan sesama kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan selanjutnya, tuntunlah dan bimbinglah kami ya Tuhan ke jalan yang benar. Dengan demikian maka kami layak menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami mengakui segala dosa-dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit dan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah dan pengampunan dosa atas kita semua yang dengan tulus hati mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya. Firman Tuhan berkata demikian, Efesus bab 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian saudara, pengampunan dosa sudah terjadi atas kita semua, dan mari kita berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur atas pengampunan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 119 bait pertama dan 3. 119 bait pertama dan 3. Dunia gembiralah dan sambut rajamu, hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, limpah selamanya. Disilahkan duduk kembali, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Penatua jemaat yang bertugas, disilakan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita untuk bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita arahkan semuanya ke dalam firman Tuhan. Dan kita bersama-sama mohon pertolongan dari Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur jikalau pada saat jam malam yang indah ini, Engkau telah mempersatukan kami untuk bersama-sama merayakan malam Natal, malam kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau juga benar-benar hadir pada saat ini. Bentar kami hendak bersama-sama untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk bisa memahami, bisa mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh percaya dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta Sujianto SSI, yang akan menguraikan akan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai, Engkau urapi, berikan roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga semuanya apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, seru doa kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan akan kita baca dari Injil Lukas bab 2. Kita baca ayat pertama sampai 6
kemudian diteruskan ayat yang ke-8 sampai 20. Demikian kesaksian firman Tuhan melalui Injil Lukas. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama. Saya ulangi. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, dan yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang muji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikian saudara yang berbahagia, kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Iya, kita tadi telah membaca Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 dalam ibadah malam Natal 24 Desember tahun 2020. Ada dua perikop yang ditulis oleh LAI, diterjemahkan oleh LAI dengan perikop pertama kelahiran Yesus, lalu
perikop kedua adalah gembala-gembala. Mari kita bersama-sama untuk memperdalam supaya kita bisa memperoleh pemahaman yang utuh, yang matang, dan nanti kita akan bersama-sama refleksikan. Di dalam perikop pertama, Ibu Bapak, Kaisar Augustus mengeluarkan maklumat untuk cacah jiwa atau sensus. Apa tujuan sensus yang dilakukan oleh Augustus? Tujuan pertama adalah untuk mengetahui berapa jumlah penduduk yang ada di wilayahnya. Karena dia seorang kaisar, ada tujuan di balik itu, dan berapa orang yang harus membayar pajak. Kaisar Augustus mempunyai nama asli Gaius Octavianus. Dia sebenarnya anak angkat Julius Caesar. Karena nampaknya Julius Caesar ini tidak memiliki anak, sehingga mengangkat anak yang namanya Gaius Octavianus. Nah, ketika Julius Caesar meninggal oleh sebuah peperangan, maka digantikan oleh Kaisar Agustus yang saat itu masih berusia 18 tahun. Nama Agustus itu gelar. Ini bukan nama kepanjangan, tetapi nama gelar yang memiliki arti spektakuler. Artinya adalah yang mulia. Kaisar Agustus artinya kaisar yang mulia, kaisar yang setara dengan dewa. Dan dia memang menginginkan sebagai kaisar yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Dan dia mengatakan sendiri bahwa dia adalah Tuhan yang harus disembah, yang harus dihormati. Maka ia harus hidup mewah, dan hidup mewah bisa terjadi jikalau pajak melimpah. Dan pajak bisa masuk kalau ada cacah jiwa. Dia tidak peduli dalam konteks saat itu rakyat sangat menderita. Yang penting semua didaftarkan tanpa terkecuali, tua muda, sehat sakit, mengandung atau tidak peduli. Yang penting akan diketahui jumlah penduduknya berapa dan pajak yang akan masuk juga berapa. Ini dekret. Kalau dekret harus dilakukan. Jika ada yang memberontak, maka para pemberontak harus berhadapan dengan pasukannya yang sangat kuat. Perikop yang kedua, Yusuf dan Maria tunduk. Walaupun harus menempuh perjalanan panjang dalam keadaan mengandung. Karena Yusuf keturunan Daud, yang harus pulang daerahnya Bethlehem, Yudea. Sementara dia tinggal di Nazaret. Jarak Nazaret dan Bethlehem itu panjang, 80 mil. Yang menjadi persoalannya adalah ketika sampai di Bethlehem, karena Yusuf dan Maria
datangnya belakangan dan kalah dulu, maka tidak memperoleh penginapan karena penginapan sudah penuh. Lukas 2 ayat 7 mengatakan tidak ada tempat bagi mereka di penginapan ini. Dan persoalan yang sangat berat. Tetapi Yusuf mengatasi dengan sangat sabar. Coba bayangkan mengandung tua, tidak ada fasilitas. Namun Yusuf lakukan sebagai pertanggungjawaban laki-laki dan sekaligus suami. Karena tidak ada penginapan, kandang kosong adalah tempat yang istimewa untuk kelahiran sang juru selamat. Lukas 2 ayat 7 berkata, Maria membungkus bayi yang baru lahir itu dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Saudaraku yang terkasih, narasi selanjutnya Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di sekitar Bethlehem ada gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba khusus. Domba-domba yang istimewa, domba-domba para imam, dan biasanya itu dipersembahkan, dikorbankan pada waktu Paskah dan pada hari-hari tertentu. Gembala adalah orang yang terpinggirkan, yang dianggap orang sebagai orang yang tidak berguna. Namun dia menjaga kawanan domba itu dengan penuh tanggung jawab, siang dan malam, dan seringkali berhadapan dengan bahaya kalau tidak binatang buas, perampok-perampok. Dan bisa diketahui Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan gembala ini selalu was-was. Siang malam was-was, apalagi malam hari. Dan tentu saja dia sering berjaga. Kalau tidur mungkin ada sip-sipan begitu. Was-was. Dan tui ketakutan, maka tidak heran jika malaikat menjumpai mereka, mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9 itu dikatakan begitu. Namun ketakutan ini berubah menjadi sukacita. Ketakutan ini berubah menjadi damai sejahtera ketika para malaikat itu memberitakan kabar sukacita bahwa Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel ini telah lahir di sebuah kandang. Maka para gembala segera menjumpainya, hatinya bahagia, yang semula saya yakin tidak memiliki hati sukacita karena terus-menerus didera oleh ketakutan tadi. Dan kebahagiaan, damai sejahtera itu ansik, tidak dinikmati sendiri, tetapi juga diberitakan kepada orang lain, disaksikan kepada orang lain. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Saudaraku yang terkasih, ada catatan-catatan reflektif untuk kita renungkan bersama-sama. Saya mencatat ada 3 bagian penting. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari hendaknya kita membuang
sikap egois. Sikap tidak peduli seperti yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Iya. Ya hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Ya sombong, dia ingin dipuja sebagai Tuhan. Karena itu namanya Agustus, yang mulia. Mari kita merendahkan hati karena kemuliaan ini hanya milik Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf dan Maria sebagai orang tua yang sangat bertanggung jawab. Suami yang sangat bertanggung jawab dan istri yang sabar. Yusuf dan Maria. Dalam kesulitan yang mendera, mereka tetap berjuang, tidak pernah putus asa, dan terus memiliki pengharapan. Ia mengatasi persoalan yang sangat pelik itu dengan tenang. Hendaknya kita juga demikian. Sabar, tetap semangat dalam menghadapi persoalan hidup ini, terutama di tengah pandemi COVID-19, di mana menguras tenaga pikiran kita, was-was takut, namun tetap kita atasi dengan sabar, dengan terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan marilah, kalau kita menghadapi persoalan-persoalan berat seperti yang dihadapi Yusuf dan Maria, kita atasi persoalan itu dengan tenang. Melibatkan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, walaupun proses yang kita lalui itu penuh liku. Yang terakhir, seperti gembala telah berjumpa dengan bayi Yesus. Bahagia. Hatinya bahagia. Namun tadi saya katakan kebahagiaan itu tidak dinikmati sendirian, tetapi dibagikan kepada orang lain. Pertanyaan esensial, apakah kita sudah berjumpa dengan bayi Yesus secara pribadi? Kalau sudah, berarti hidup kita ini mengalami perubahan radikal. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang paripurna. Namun tidak kita miliki sendiri, tetapi kita bagikan dengan kita saksikan pada orang lain melalui kata dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di malam sunyi, berteman bintang, para gembala bersukacita. Di malam yang kudus, kita juga rayakan, walaupun di tengah-tengah pahitan hidup oleh keadaan. Kidung Jemaat 92, bait pertama dan 2. Aku
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama pada saat ini untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan Bapak Ibu semuanya kami mohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita menyerahkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar firman Tuhan yang mendasari dalam kita memberikan persembahan, saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Marilah firman Tuhan kali ini kita akan memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah.
bersama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, demikianlah kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang tabah, kuat, dan tidak gampang putus asa untuk mengatasi kesulitan hidup ini. Dan berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak sombong, namun tetap rendah hati, karena kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadikan kami bahagia, kami telah berjumpa dengan-Mu. Dan ini kami saksikan di tengah-tengah dunia ini melalui kata dan perbuatan kami. Bapak berkati bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa beribadah, yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang kegelapan hatinya Engkau beri sinar terang, yang sengaja menjauh dari Tuhan dan mengingkari imannya, di malam Natal ini Engkau panggil dengan penuh cinta kasih. Dan akhirnya kembali untuk mengikut Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu yang kami kasihi karena usia lansia. Engkau kuatkan mereka, Engkau hibur mereka, supaya mereka terus tetap tabah dan mengisi hari-harinya bersama-Mu. Tuhan, kami nyerahkan persembahan kami, terima dan berkati persembahan kami ini, agar menjadi dupa harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan majelis jemaat yang mengelola, Engkau beri akal budi hikmat supaya dapat mengelola dengan bijak. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, mulai dari yang balita sampai Adi Yuswo. Lindungilah mereka semua. Berkatilah mereka semua supaya tidak pernah kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk perayaan-perayaan Natal, ibadah-ibadah Natal, walaupun melalui virtual. Lindungilah mereka, supaya bisa tetap menghayati akan kelahiran, dan bahkan Engkau lahir di dalam hatinya. Tuhan, kami mohon Engkau mengusir, menghancurkan COVID-19 ini dari muka bumi, dari Indonesia, supaya kami, anak-anak kami bisa melakukan semua aktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Lindungilah dalam perjalanan sehingga selamat. Kami yakin, kami percaya Engkau memberkati, sebab doa ini kami pinta di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit dan berdiri. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Saudaraku, pulanglah ke rumah masing-masing, lakukanlah firman yang telah saudara dengar tadi. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, tujuannya satu, agar kita selamat. Dan marilah kita bersama-sama menyiarkan berita kebahagiaan ini ke seluruh dunia. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hitung jemaat 120, bait pertama.
disilahkan duduk untuk mengambil saat teduh.